Shalom, keluarga kerajaan Allah. Mari kita nikmati kehadirat Tuhan dengan kerinduan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami tidak berharga, tapi Kau buat kami berharga Tuhan. Kami serahkan ibadah kami mulai dari awal sampai akhir hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Yang terjadi bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu. Haleluya, amin. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur Atas kasih karunia-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Terima kasih Yesus, Kau jadikan kami berarti
Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik bersedia bagiku. Ku bersyukur Yesus, apa arti hidupku? Yesus, kau tak berikan nyawamu yang terbaik bersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Apa arti hidupku? Terima kasih Tuhan, Bila kau tak berikan Kau buat kami berarti Yesus. Yang terbaik terbaik Kau sediakan bagi kami Tuhan. tersedia bagiku. Ku Syukur atas kasih karuniamu. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Terima kasih Yesus, Kau pulihkan kami Tuhan. Kau jadikan kami berharga di mata-Mu Yesus. Terima kasih. Kami orang-orang berdosa Tuhan, tapi di mata-Mu kami berharga. Kau sucikan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau ambil kami Tuhan. Kau sucikan kami Tuhan. Dengan apa kami balas Tuhan kebaikan kamu? Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Terima kasih Tuhan. Kau angkat kami Tuhan. Kami orang berdosa, Kau sucikan kami. Haleluya Yesus. Amin.
Siap untuk memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Urapan di kepala haru, yang kejanggu dan jubahnya turun, seperti anggur yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sini telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Mari saudara semua, kita sore bagi nama Tuhan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala haru, asik, yang kejanggu dan jubahnya turun, seperti anggur yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sini, di mana saudara berada, di sini telah diperintahkan Tuhan, amin, akan berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Sekali lagi dengan semangat puji Tuhan. Oh, betapa indahnya, asik, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harum, yang kejanggu dan jubahnya turun, asik, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Dimanapun saudara berada, di sini telah diperintahkan Tuhan, amin, akan berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya urapan di kepala harum, yang kejanggu dan jubahnya turun, asik, ya, yang dari Hermon mengalir ke bukit kemana? Dimanapun saudara berada, diberkat bagi semua orang. Diperintahkan Tuhan akan berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indah.
Betapa indahnya. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan sebuah kebenaran firman, mari kita pujikan. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai Alatmu seumur. Hanya itu Tuhan persembahan kami Yesus. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat. Hanya ini Tuhan, kami semua persembahkan hanya untuk Engkau Yesus, tubuh dan jiwa kami. Ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Serta ku miliki harta kekayaan, gak cuma gak akan ada artinya Tuhan. Hanya tubuh
dan jiwa kami Tuhan, kami persembahkan. Ini doa kami Tuhan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh beribadah kembali, kami telah muji-muji Engkau, menyembah Engkau, bersuka cita di hadapan-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu ini memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku, kami serahkan perenungan firman-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu, Rabi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kasih di dalam Tuhan. Pujian yang pertama tadi. Yesus, Kau sangat berarti bagiku. Apa arti hidupku tanpa Engkau? Senang ketika kita memuji Tuhan ini. Hidupku tanpa berarti ketika Engkau tidak memberikan nyawamu. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, senang kalau. Tapi setelah itu ada sebuah mandat. Tuhan Yesus itu memberikan teladan bagi kita, menyerahkan nyawanya bagi kita, itu memberikan teladan bagi kita. Enak ya kalau kita mendengar pujian ini, enak kita kalau kita diselamatkan. Tapi dibalik setelah kita diselamatkan, apa yang harus kita buat, itu yang lebih penting, jauh lebih penting. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Kita akan baca perlahan-lahan dan saudara nanti bisa mengerti akan hal ini. Minta Roh Kudus memberikan pencerahan bagi kita. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi tangan dan kepalaku."
Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya lalu berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Yohanes 13 ini, Yesus berkata saatnya itu hora. Saatnya, bahasa Yunaninya hora, itu saatnya Yesus akan dimuliakan. Saatnya Yesus akan mengambil jalan yang sudah ditetapkan Bapa untuk dia menyelesaikan misi penyelamatannya. Dia Allah. Dan saatnya Yesus akan dimuliakan melalui penyaliban di atas kayu salib. Saudara, pada waktu itu ketika Yesus berkata-kata dengan murid-muridnya, dia ini sangat mengasihi murid-muridnya. Dikatakan di ayat yang pertama bagian yang B, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Eistelos, mengasihi mereka sampai kepada akhir, mengasihi mereka sampai pada titik nyawa yang paling hakiki. Nyawanya diberikan. Mengasihi sampai kalau sudah sampai nyawa itu sudah enggak ada lagi. Apa yang dia mau diserahkan? Yang terakhir yang diserahkan adalah nyawa. Tuhan itu sangat mengasihi murid-muridnya. Eistelos dia. Saudara kalau mengasihi benda, mengasihi uang, mengasihi apa, belum sampai seluruhnya, belum eistelos. Yesus itu mengasihi murid-muridnya sampai pada kesudahannya. Kasih yang terbesar adalah kasih di mana seseorang menyerahkan nyawanya untuk diberikan untuk pada yang dikasihnya. Siapa yang sanggup seperti itu? Cuman satu, Yesus yang saudara sembah dan saya sembah. Bersyukur saudara kalau Tuhan mengasihi saudara sampai kesudahannya. Ini benar-benar luar biasa. Ini benar-benar kasih yang luar biasa. Kasih yang tidak ada tandingannya. Jangan sampai kita meninggalkan kasih ini. Ia eistelos, ia mengasihi sampai kepada kesudahannya. Jangan sampai tinggalkan Tuhan. Sebab tidak ada lagi yang diserahkan yang paling tinggi selain daripada nyawa. Sementara saudara, ada hal yang kontras sekali. Sementara Yesus mengasihi total, betapa menyakitkan. Yesus mengasihi total, tetapi ada satu sosok murid Yesus, yaitu Yudas Iskariot yang hendak menyerahkan nyawa daripada Yesus. Dan Yesus tahu karena dia Tuhan.
Saya membayangkan kalau saya tahu orang yang hendak menyerahkan saya, terus saya harus duduk bersama-sama dengan dia. Saya memberikan seluruhnya kepada dia. Apakah saya sanggup? Tapi Yesus sanggup. Waktu itu Yudas Iskariot sudah begini. Iblis membisikkan di dalam hatinya. Di dalam hatinya. Iblis membisikkan sampai pikiran dan kehendak iblis itu klop sama. Pikiran dan kehendak Yudas itu klop sama iblis. Dan dibisikkan itu. Dia akan diserahkan. Saudara, kalau kita lihat di sini. Bisakah saudara ini melakukan sama seperti Yesus? Makan bersama-sama dengan orang yang kita tahu tidak mengkhianati kita. Apalagi gini, melayani dengan baik. Sangat berat saudara. Kalau kita tahu orang yang tidak mengkhianati kita dan kita diharuskan sama Tuhan untuk melayani dia. Memberikan yang excellent, melebihi apa yang diminta. Sangat berat. Saya pernah alami. Sangat berat. Rasanya antara hati menuruti Tuhan dengan pikiran yang tidak mau. Itu benar-benar perang. Tapi Yesus memberikan teladan kepada saya. Untuk mengasihi orang yang mengkhianati. Mengasihi orang yang menyakiti hati. Mengasihi musuh. Saudara, Yesus tahu. Yesus pun juga tahu kita. Kita tidak sanggup. Tetapi Yesus memberikan teladan untuk kita bisa lakukan. Dengan mata tertuju kepada Bapa. Dengan mata tertuju kepada Yesus. Jika ada orang yang menyakiti hatimu dan engkau tahu bahwa orang ini yang berbuat jahat kepadamu. Dan engkau disuruh Tuhan untuk mengasihi orang ini. Jangan lihat perbuatannya. Lihatlah Bapa yang mengutus engkau. Sama seperti Yesus. Lihatlah Bapa yang mengutus engkau. Engkau mampu pasti. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Lalu ayat yang keempat. Waktu Yesus membasuh kaki muridnya. Lalu bangunlah Yesus. Dan bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya. Kalau ini jubah itu ya orang kalau saya anggap gini, pakai jas ya. Jas mahal dan jas murah itu kelihatan sekali. Orang pakai jas yang mahal, yang branded dengan jas murah itu berbeda sekali. Dari kainnya, dari waktu dipakai ini fitnya. Lain dengan jas pemberian. Fitnya nggak bisa. Jas yang branded itu enak dipakai. Apalagi yang sudah harganya jutaan, puluhan juta itu enak dipakai. Nah, orang ini ya kelihatan ini martabat orang itu kelihatan dari jubahnya. Ajining rogo itu jalanan saka busana. Bener. Saudara, Yesus itu membangun dan menanggalkan jubahnya. Menanggalkan jubahnya. Budaya orang Yahudi sana itu ada dua jubah. Yang pertama jubah dalam, jadi seperti saya ini ya. Pakai baju, terus ini ada jubahnya. Nah, jubahnya itu ditanggalkan. Terus ada ikat pinggang di sini, ikat pinggangnya itu ditaruh di sini.
Saudara, kalau ada orang yang menaruh serbet atau apa di sini, saudara pasti tahu siapa dan predikatnya apa. Pasti ini pembantu pasti. Nah Yesus itu melakukan seperti itu. Dia yang ngundang makan, dia itu tuan yang jadi tuan rumah atau tidak? Dia yang jadi tuan rumah. Tetapi dia melakukan sesuatu yang kontras. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, membasuh kaki murid-muridnya bingung. Apa yang diperbuat oleh guruku? Dia membasuh kaki, mulai menyekanya, membasuhnya dan menyekanya dengan lenan halus. Lenan yang berarti kehormatan itu. Jubah itu ditanggalkannya. Saudara, perlu namanya kerelaan hati. Perlu namanya hati hamba di sini. Bagaimana ketika harga diri kita diminta Tuhan untuk diserahkan? Bagaimana ketika kita melayani seseorang dan harga diri kita terinjak-injak? Jubah. Ini berbicara masalah harga diri, masalah martabat, ego. Ketika engkau melayani Tuhan, ketika engkau melayani sesama, ketika engkau tidak mengasihi musuhmu, egomu mulai disentuh oleh Tuhan. Apakah engkau mau menanggalkan jubahmu dan melayani sama seperti Yesus layani? Butuh namanya kerendahan hati, butuh namanya kerelaan hati. Saudara, Filipi 2 ayat 5 sampai 9. Itu mengatakan, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dia memberikan nyawanya, dia taat sampai mati. Oleh sebab itu Bapa mengaruniakan nama di atas segala nama. Kalau saudara pengen dimuliakan, tempuh jalan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Relakan martabatmu, relakan hatimu, relakan hidupmu untuk kemuliaan namanya. Kalau hari ini engkau disuruh Tuhan mengasihi musuhmu dan engkau diinjak-injak martabatmu dan engkau direndahkan, itu berarti sebentar lagi engkau akan dimuliakan. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan. Makna daripada Yesus membasuh kaki murid-muridnya, itu yang pertama, Yesus itu membasuh murid-muridnya, membasuh setiap orang yang percaya. Dosa-dosa setiap orang yang percaya dibasuhnya dengan darahnya sendiri. Melalui apa? Pengorbanan dirinya, melalui martabatnya, dia yang serupa dengan Allah, dia yang sebagai Allah rela menanggalkan jubahnya, rela menanggalkan dirinya, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Setelah ditanggalkannya, dibasuh dengan darahnya supaya dosa saya, dosa saudara bersih. Ini yang makna yang pertama. Makna yang kedua, saudara, supaya apa? Apa yang diteladankan Yesus itu kita pun juga melakukannya. Apa yang diteladankan Yesus itu kita juga mau melakukannya. Saudara lihat ayat 12 yang B. Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Engkau berkata aku ini guru dan Tuhan. Tepat katamu itu. Sebab aku ini guru dan Tuhan. Guru itu mengajar dan memberi teladan. Yesus itu mengajar dan memberi teladan. Hidupnya sendiri sebagai teladan. Dan saudara, dituntut sama seperti itu. Ayat 14 saudara. Yohanes 13 ayat 14. Jadi jikalau
aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Saudara, kata wajib ini saya selidiki. Kata wajib ini apa sebenarnya? Kata wajib itu dari kata apelo. Apelo artinya gini, ini wajib itu seperti orang berhutang. Kalau orang hutang wajibnya apa? Bayar. Jadi gini, ketika Tuhan sudah melakukan untuk engkau, kita pun, untuk engkau dan saya, engkau dan saya pun wajib seperti orang membayar hutang. Kita ini berhutang sama Tuhan. Dan kita harus membayar. Membayarnya kepada siapa? Sesama. Termasuk juga sama seperti Yesus, sesama murid-muridnya. Dan di situ ada orang yang mengkhianati. Sama. Jadi saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan itu menginginkan kita ini mengerti apa yang harus kita lakukan. Dan butuh saudara, namanya kerendahan hati. Butuh namanya kerelaan hati. Butuh namanya menanggalkan jubah. Melayani itu butuh kerelaan hati. Melayani di bidang apapun juga. Saudara, pernahkah saudara melayani tapi apa yang saudara terima itu bukan yang baik, tetapi suatu umpatan, suatu ejekan, suatu hinaan, cercaan. Saudara, kalau kita melakukannya dan kita ini ditolak, malah justru ditolak, Tuhan pun juga pernah melakukannya. Butuh namanya seperti yang pernah dilakukan Tuhan. Kerelaan hati, kerendahan hati, bayar harga. Pelayananmu itu sudah betul seperti itu. Bukan karena engkau salah, tapi engkau dipersalahkan. Bukan karena engkau jahat, tetapi ketika engkau melakukan yang benar, yang engkau terima suatu ketidakadilan. Yesus pun sudah melakukan. Baiklah kita wajib, apelo, wajib seperti kita membayar hutang. Sebab kita sudah ditebus. Ketika saudara tidak mampu melakukannya, lihat Kristus, lihat Yesus yang sudah melakukannya. Dia adalah guru dan Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Nah, perlu saudara tahu akan hal ini. Pelayanan tanpa mengerti akan perlunya suatu kerendahan hati, perlunya kerelaan untuk perlu saling melayani ini. Kalau tidak tahu prinsip ini, maka di dalam setiap pelayanan dimanapun pasti akan mengalami namanya putus. Dalam bahasa Jawanya ceklek. Melayani dan ceklek. Nah, aku sudah melayani Tuhan tetapi aku terima seperti ini. Akhirnya mengundurkan diri dari Yesus. Tapi kalau ketika engkau saudara, saya gini, mau mengikuti teladan Yesus, maka ayat 17 ini yang menjadi titik tolaknya. Ayat 17 saya bacakan, Yohanes 13 ayat 17. Jikalau kamu tahu semuanya ini, prinsip-prinsip yang ditanamkan Yesus ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, yaitu butuh kerendahan hati, butuh menanggalkan jubah, butuh kerelaan hati dan melayani. Maka berbahagialah kamu jika kamu pun melakukannya. Berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi malah justru berbahagia. Jadi Yesus itu ketika dia melakukan semuanya dan apa yang dilakukan oleh umat yang ditebusnya justru malah mengkhianati dia, justru malah mencerca dia. Tapi dia tetap happy, tetap bersukacita karena matanya tertuju pada Bapa, bukan pada persoalannya. Jika saudara melayani dengan sama seperti Yesus ini, biarlah mata saudara hati tertuju kepada Yesus. Maka saudara akan tetap berbahagia. Inilah prinsip yang diberikan Yesus kepada kita. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih saat ini Engkau membagikan prinsip-prinsip kepada kami untuk kami melayani dengan benar, melayani dengan prinsip-prinsip yang Tuhan sudah tetapkan, sudah berikan contoh bagi kami. Nyata benar Engkau guru dan Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah kami belajar Tuhan. Belajar ketika Engkau menegur murid-murid-Mu Tuhan. Murid-murid-Mu sedang menginginkan suatu martabat. Siapa yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Tetapi Engkau berbicara yang terbesar di dalam kerajaan Allah adalah yang melayani, yang menjadi hamba. Sebab aku datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Dan Tuhan saat ini tuh kami sadar Tuhan. Bahwa kami Tuhan harus berlaku demikian. Kalau Engkau sudah teladankan maka kami pun wajib. Kami pun seperti orang berhutang dan harus membayarnya. Sama seperti yang Kau lakukan. Terima kasih ajari kami mengasihi semua orang dengan tulus. Ajari kami mengasihi walaupun orang itu menyakiti hati kami. Ajari kami tetap mengasihi Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kami. Materaikan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami terus ingat akan setiap janji-janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Mari kita hadapkan diri kita kepada Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih di ibadah ini Tuhan. Engkau sudah menyatakan diri-Mu, menyatakan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Untuk kami menjadi pelayan yang benar. Kami melayani dengan kerendahan hati kami. Kami melayani dengan hati hamba. Kami melayani dengan sukacita Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberikan teladan bagi kami. Untuk kami melakukannya. Tuhan saat ini Tuhan kami berdoa setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Biarlah hati hamba itu turun atas setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Sehingga ketika melayani mereka tetap bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami akan akhiri ibadah ini Tuhan. Turunkan berkat-Mu atas kami. Mari hadapkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, Tuhan memberkati hatimu sehingga engkau mempunyai hati seperti hati hamba. Seperti Kristus yang mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dan taat melakukannya apa yang diperintahkan Bapa. Sehingga Tuhan mengaruniakan engkau nama, mengaruniakan engkau suatu tali yang luar biasa, mempromosikan engkau lebih tinggi lagi. Bapa mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihimu, Roh Kudus memberikan kekuatan bagimu. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati hidup pernikahanmu, Tuhan memberkati anak-anakmu. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus, apa arti hidupku bila